Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat bering salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mahasiswa, mahasiswi, para pendengar yang berbahagia, syukur Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, kami atas nama dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajar pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau memberikan tugas kepada tiap-tiap mahasiswa, mahasiswi kiranya dapat membawakan atau mempresentasikan suatu topik yang menarik yang berkenaan dengan materi-materi atau kandungan-kandungan yang terdapat di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami atas nama pengampu mata kuliah, sudah saatnya mahasiswa-mahasiswi yang masuk kelompok Gen Z ataupun milenial di zaman digital ini serba transformasi dan pengaruh globalisasi sanggup tampil, sanggup mempresentasikan kemampuan dirinya untuk bisa mengukur sejauh mana kapabilitas maupun kepercayaan diri yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Semoga tampilan-tampilan dari mahasiswa-mahasiswa ini nantinya dapat memberi suatu pencerahan dan juga bermanfaat sekaligus introspeksi, evaluasi demi kemajuan, perubahan ke depannya. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi kami sampaikan selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winta Odora Valentina Siburian dengan NPM 23911048. Saya dari kelas 1G, program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Tujuan saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas dari Bapak Profesor Dr. Abdul Tholib selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya di sini akan membahas tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakil. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi memiliki beberapa prinsip seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, seperti politik, uang, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Ada beberapa fase perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Pada fase ini, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998. Yang keempat, demokrasi pasca reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.
Perkembangan demokrasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding father kemerdekaan Indonesia, terutama Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Selain itu, gotong royong dan rasa kekeluargaan menjadi pangkal dari demokrasi Pancasila. Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia. Yang pertama, mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, mendorong akuntabilitas pemerintah. Yang keempat, melindungi keanekaragaman. Yang kelima, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Yang keenam, menjaga stabilitas politik. Yang ketujuh, mendorong partisipasi masyarakat. Yang kedelapan, menjaga keseimbangan kekuasaan. Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berkeadilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya pamit undur diri, terima kasih.